Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan melakukan report sebuah buku yang berjudul The Vortex Power, Intellectual and Politics in Indonesia Post-Authoritarian Era. Buku ini dipublish pada tahun 2019 dengan autor Airlangga Pribadi Kusman. Di pembahasan pertama kali ini, saya akan membahas tentang plot summary dari buku The Vortex Power. Runtuhnya Orde Baru membuka jalan bagi perubahan di banyak aspek politik Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan peran intelektual. Istilah intelektual mengacu pada akademisi universitas, mahasiswa aktivis, jurnalis, dan anggota organisasi non-pemerintah. Pada masa Orde Baru, kaum intelektual dikooptasi oleh pemerintah, membatasi kemampuannya untuk mempengaruhi dan mengkritik kebijakan pemerintah. Peluang untuk menegaskan pengaruh datang pada era reformasi yang diwarnai dengan demokratisasi dan desentralisasi. Dengan kepiawaiannya, para intelektual diharapkan menjadi agent of change yang dapat mendorong tata pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan reformasi. Alhasil, para intelektual menjadi aktor baru di percaturan politik tanah air. Namun, jalannya demokratisasi dan desentralisasi belum membuahkan hasil yang memuaskan seperti good governance dan inklusif pembangunan yang menunjukkan bahwa rasio demokrasi Indonesia telah mengalami stagnansi. Kurangnya pembangunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan demokratisasi melambat dan peran yang dimainkan para intelektual di dalamnya. Buku ini bertujuan untuk menjelaskan masalah ini dengan menganalisis peran intelektual dalam pemerintahan dan pembangunan Indonesia. Peran intelektual dalam pemerintahan dan pembangunan Indonesia dapat dianalisis melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan neo-institusionalis, yang kedua pendekatan neo-Foucauldian, dan yang ketiga pendekatan neo-Gramscian. Dengan mengambil studi kasus di tingkat lokal, penulis mengkritisi pendekatan tersebut karena tidak mencerminkan realitas yang ditemukan. Pendekatan neo-institusionalis mengasumsikan bahwa para intelektual atau teknokrat mendukung pembangunan institusi demokrasi melalui keahlian mereka. Pendekatan ini menyatakan bahwa intelektual berkontribusi pada pengembangan wacana dan implementasi good governance. Penulis membuktikan bahwa pendekatan tersebut kontradiktif dengan bagaimana sebaliknya para dosen interlokal menjalin aliansi dengan para predator politik bisnis, bukannya mendukung proses demokratisasi. Pendekatan neo-Foucauldian mengasumsikan adanya faktor internasional yang mendorong agenda pemerintahan yang baik menjadi rezim kebenaran. Intelektual bertindak sebagai instrumen untuk menghasilkan dan mereproduksi bentuk disiplin tertentu bagi masyarakat untuk menyerap dan mengkondisikan persepsinya terhadap prinsip-prinsip agenda neoliberal. Sebaliknya, realitas menunjukkan bahwa aliansi antara pemangsa intelektual dan bisnis politik di tingkat lokal menolak wacana neoliberal. Pendekatan neo-Gramscian mengklaim bahwa kaum intelektual terhubung dengan kelas kapitalis global. Melalui jaringan para intelektual bertindak sebagai agen komprador bagi para elit ini. Buku tersebut membuktikan bahwa klaim tersebut salah karena struktur kekuasaan di tingkat lokal menghalangi penetrasi modal internasional. Ketiga pendekatan ini mengabaikan konteks sosial dan politik di mana kaum intelektual berada. Akibatnya, pendekatan gagal untuk mempertimbangkan bahwa kaum intelektual bersama dengan aliansi politik bisnis mereka dapat memanfaatkan agenda neoliberal untuk mengumpulkan kekayaan dan melayani ekonomi mereka sendiri. Hal ini mungkin terjadi dalam sejarah dalam konteks di mana hubungan antara intelektual lokal atau nasional dan elit politik bisnis tertentu berlanjut ke politik kontemporer seperti yang dibahas dalam bab 3 dan bab 4. Orde Baru mampu menjinakkan kaum intelektual untuk tidak mengarahkan kritik terhadap agenda pembangunan pemerintah. Alhasil, lingkungan akademik mewarisi warisan karakter birokrasi Orde Baru, di mana para akademisi lebih fokus pada perebutan jabatan administratif daripada fokus tentang prestasi akademik, seperti melakukan penelitian bergengsi dan dipublikasikan
di jurnal atau buku internasional. Aktivitas mahasiswa juga terhambat akibat 32 tahun depolitisasi. Kelompok-kelompok progresif, terutama yang berada di sayap kiri spektrum politik, tidak diberi ruang untuk berorganisasi. Orde Baru melakukan deideologisasi masyarakat melalui strategi masa mengambang dan pembentukan organisasi negara korporatis. Akibatnya, kaum intelektual terlepas dari basis akar rumput mereka. Kondisi ini berbeda dengan yang dialami negara lain seperti Inggris Raya dan Amerika Serikat atau negara-negara di Latin Amerika. Kaum intelektual di Inggris dan Amerika Serikat membentuk aliansi dengan kaum borjuis melalui pembangunan lembaga penelitian dan wadah pemikir seperti Center for Policy Studies dan Heritage Foundation. Aliansi memberi ruang bagi para intelektual untuk melakukan implementasi reformasi pasar bebas. Faktor inilah yang melatar belakangi keberhasilan rezim neoliberal di kedua negara tersebut pada tahun 1970-an. Di sisi lain, percobaan neoliberal di Amerika Latin menemui perlawanan dari kaum nasionalis kiri, sosialis, dan sosial demokrat. Kelompok-kelompok ini mampu melakukan konsolidasi melalui basis intelektual organiknya di masyarakat, kampus, dan media massa. Gerakan yang didukung oleh kelas pekerja dan masyarakat adat ini bahkan sempat memimpin pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Kurangnya kekuatan sosial yang terorganisir dan kuat di negara itu seperti yang ada di Inggris dan Amerika Serikat atau kelas pekerja di negara-negara Amerika Latin membuka jalan bagi oligarki dari Orde Baru untuk tetap berpolitik dan beradaptasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Para oligarki mengatur kembali kekuasaan mereka melalui kontrol atas institusi politik dan pasar. Tidak hanya mereka beradaptasi dan mengumpulkan kembali kekuasaan mereka, oligarki juga mendominasi konstelasi politik yang mengakibatkan marginalisasi masyarakat sipil. Argumen ini menunjukkan kontradiksi antara penguatan ekonomi internasional melalui neoliberal globalisasi dan perlawanan kekuatan politik lama di tingkat lokal. Asumsi dari pendekatan neo-institusionalis yang good governance akan dibentuk melalui kontribusi intelektual. Pendekatan neo-Foucauldian dan neo-Gramscian yang mengkritisi agenda good governance sebagai produk intelektual dan global jaringan modal juga tidak terbukti di tingkat lokal. Penulis kemudian mengarahkan perhatiannya kepada para intelektual yang terlibat dalam politik dan konstelasi ekonomi di tingkat lokal. Penulis menggunakan pendekatan alternatif untuk menjelaskan peran, fungsi, dan posisi intelektual dalam proses pembangunan dan pemerintahan di Jawa Timur pasca Orde Baru, yaitu pendekatan konflik sosial yang melekat. Pendekatan ini memandang proses pembangunan selama proses demokratisasi sebagai bagian dari konstelasi kepentingan para aktor terkait dengan struktur kekuasaan Orde Baru. Perbedaan antara periode-periode tersebut terletak pada maraknya praktik politik uang. Menurut pendekatan ini, kaum intelektual menjadi bagian dari elit politik bisnis predator, bukan agen yang memperjuangkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan pendekatan Gramsci, intelektual bertindak sebagai artikulator kepentingan koalisi elit predator dalam perebutan kekuasaan. Temuan penulis di Jawa Timur menunjukkan bahwa kaum intelektual tidak ikut mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, seperti peningkatan transparansi dan pemberantasan korupsi. Hal ini termuat dalam bab 4. Sebaliknya, intelektual memberanikan kepentingan bisnis politik lokal predator. Kemampuan ini karena aliansi mereka dengan para intelektual yang memberikan legitimasi untuk kepentingan mereka. Singkatnya, lama oligarki mampu menyerap kelompok kekuatan baru, kaum intelektual, ke dalam aliansi politik bisnis mereka. Penulis memberikan 2 kasus untuk membuktikan dalil tersebut, yaitu konstelasi politik di Pilkada dan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Pilkada yang dianalisa dalam buku tersebut adalah Pilgub di Jawa Timur tahun 2008 dan 2013, serta Pilkada Mei tahun 2010. Peran cendekiawan dalam konteks ini berkisar dari membantu kampanye para pelaku politik bisnis, memberikan pendapat akademis untuk mendukung para calon,
melakukan propaganda dan framing positif tentang calon, hingga membantu sengketa politik di pengadilan. Kompensasi atas intelektual tersebut berkisar dari uang, jabatan komisaris di perusahaan milik daerah, hingga dimasukkan dalam proyek. Alih-alih bersih dan berjiwa kompetisi demokratis, penulis menemukan bahwa pilkada di Jawa Timur diwarnai dengan pembelian suara, donasi yang melebihi batas legal, dan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya publik. Dalam kasus Lumpur Lapindo, intelektual dan aliansi bisnis politik membuat orang yang terkena dampak letusan dirugikan. Dalam konteks ini, penulis membagi intelektual menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu mereka yang berpihak pada perusahaan, dan yang kedua mereka yang mendukung masyarakat. Para cendekiawan memperdebatkan apakah semburan lumpur itu disebabkan oleh gempa bumi di Yogyakarta atau kelalaian dan salah urus Lapindo, karena perusahaan itu milik keluarga Bakri yang dekat dengan kekuasaan, yang dalam hal ini perjuangan intelektual dan rakyat untuk keadilan menjadi sulit. Perjuangan untuk mengembalikan hak rakyat sehingga gagal untuk mendapatkan dukungan dari negara. Penulis menyimpulkan dengan menegaskan kembali bahwa kaum intelektual tidak bersalah berurusan dan berkontribusi pada perebutan kekuasaan yang membentuk lanskap politik kontemporer Indonesia. Hal ini terdapat pada halaman 237. Saya setuju, secara keseluruhan penulis menyajikan analisis yang meyakinkan tentang bagaimana kaum intelektual melayani kepentingan oligarki dan predator di Indonesia pasca otoriter. Dengan melakukan itu, ia menetapkan satu mekanisme utama yang melaluinya oligarki beroperasi, yaitu kooptasi intelektual oleh kepentingan politik bisnis yang mapan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Strength and Weakness of the Book. Strength of the Vortex Power karya Airlangga Pribadikussuman adalah analisisnya terhadap peran intelektual sebagai agen yang berkontribusi pada paradoks, karena subjek intelektual belum menjadi utama fokus kajian di lapangan. Yang membuat buku ini patut diapresiasi adalah bagaimana pengarang secara sistematis mendasarkan argumennya pada struktural historis, fondasi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Landasan sistematis membantu pembaca mencerna argumen-argumen utama penulis. Selanjutnya ada weakness of the book. Di papan tulis sudah disebutkan apa saja kelemahan dari buku The Vortex Power karya Airlangga Pribadikussuman ini. Yang pertama yaitu dari segi substansi. Saya ingin melihat lebih banyak penjelasan tentang pemikiran dan gagasan di balik intelektual yang dia pelajari. Penulis dengan tepat menunjukkan bahwa faktor material, terutama konstelasi ekonomi politik lokal, itu penting. Namun, ia melewatkan faktor lain dalam persamaan tersebut, yaitu dimensi ideasional dari keterlibatan politik para intelektual. Nuansa tambahan ini akan membuat buku ini semakin menarik untuk dibaca dan memperkuat argumen penulis secara keseluruhan. Yang kedua yaitu, terkadang buku ini dibaca seperti disertasi. Yang ketiga yaitu, klaim dalam kesimpulan bahwa tidak adanya reformis liberal yang bersemangat atau kekuatan sosial demokratik. Hal ini secara signifikan membatasi pilihan yang tersedia bagi kaum intelektual. Terlepas dari kritik tersebut, secara keseluruhan, buku The Vortex Power berhasil memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana oligarki beroperasi di Indonesia pasca otoriter. Menambahkan kebaruan pada beasiswa oligarki Indonesia adalah tugas yang menantang, dan penulis pantas mendapatkan tepuk tangan karena melakukannya dengan sangat baik. Sekian report dari saya tentang buku The Vortex Power Intellectual and Politics in Indonesia Post-Authoritarian Era. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.